Halo guys, welcome back to channel Daily Pelaut. Ya, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya, video ini akan sangat tunggu-tunggu banget buat teman-teman pelaut, khususnya rating, yang banyak banget komen dan wapri saya untuk dibuatkan video tentang tipsnya saat interview ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat interview. Tetapi video ini akan spesial banget. Maksudnya bukan spesial, akan umum banget untuk teman-teman pelaut semua, bukan cuma untuk rating ya, tetapi untuk officer dan engineer, bahkan officer dan engineer yang senior juga. Jadi di video kali ini kita akan membahas tips dan triknya bagaimana cara lulus interview. Dan bukan cuma lulus, tapi lulus atau dinyatakan lulus interview hanya dalam beberapa menit. Penasaran? Teman-teman yang tertarik dan penasaran dengan videonya, cekidot sampai habis. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Oke teman-teman, seperti sudah saya jelaskan di video-video dari Pelaut sebelumnya tentang interview ini, bahwa banyak dari teman-teman itu tidak lulus interview itu atau tidak pas exam karena pertama tidak bisa jawab pertanyaan, kemudian karena gugup, setelah gugup itu ngeblank, keringetan, segede-gede biji, apa tuh namanya? Biji apa ya? Beras atau apa gitu ungkapannya itu. Nah, teman-teman itu harus tahu dulu kenapa teman-teman itu suka ngeblank atau gugup pada saat interview. Jawabannya adalah tentu pertama kurang persiapan. Tidak mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Kedua, teman-teman kurang pede. Ya, kurang pede itu ya karena kurang persiapan tadi. Termasuk misalnya kurang pede karena penampilan. Jadi kalau misalnya penampilan teman-teman keren, apalagi udah pakai balok begini di interview, ya harus pede lah. Kalau nggak pede, malu lah sama baloknya. Kemudian tentu saja harus punya persiapan, harus bisa jawab. Sekali lagi malu sama baloknya, ya kan? Nah, meskipun nggak pakai balok nanti pada saat interview, teman-teman harus pakai pakaian rapih jelas ya untuk menimbulkan kesan pertama. Dan kesan pertama itu selain dari penampilan teman-teman yaitu jawaban pertama teman-teman tentang apa yang ditanyakan. Oke, tidak panjang lebar lagi karena semua itu sudah kita sampaikan di video Daily Pelaut sebelumnya. Pada saat interview atau wawancara baik itu face to face atau by phone, teman-teman biasanya akan seperti ini. Halo. 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 Nah, seperti itu ya. Halo. Sana halo, sini halo lagi. Halo, halo. Akhirnya krik, 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 krik. Ya kan, sepi gitu kan. Jadi jika pun teman-teman harus mengakhiri kekikukan ini ya. Jangan seperti orang pacaran. Halo, sana halo lagi, sini halo lagi. Misalnya untuk mengakhiri kekikukan, teman-teman langsung menjawab dengan halo sir. Misalnya udah tahu ini bahasa Inggris kan. Halo sir gitu kan. Halo madam. Halo, halo bos misalnya ya kan. Begitu dia dipanggil bos, kalau cuma halo, sana halo lagi, sini halo lagi. Tetapi kalau teman-teman tambahin dengan sir atau panggilan dia itu siapa, halo sir, misalnya teman-teman udah tahu namanya Kumar gitu. Halo Sir Kumar atau halo Mr. Kumar gitu ya kan. Jadi ketika dia dipanggil otomatis dia akan mulai bertanya gitu ya kan. Halo, Sir. Halo. Akan mulai bertanya gitu ya kan. Jadi misalnya, halo Mr. Kumar. Langsung dia, oke, halo, who are you? Nggak mungkin who are you ya. Atau oke, let's we start. Oke, kita mulai. Oke, please tell me about you. Atau misalnya please tell me about yourself. Nanti teman-teman jangan begini ya. Myself, sir. Myself, sir. Udah jelas-jelas ditanya tentang kamu itu siapa gitu ya kan. Ya teman-teman jawab, jangan nanya lagi tentang saya. Jangan begitu ya. Terus ada lagi yang begini, misalnya sudah nyambung lah gitu ya kan. Ceritanya udah nyambung terus begini. My name Muhammad Yusrianto. Ketika sudah menyebutkan nama, jangan menunggu lagi ditanya ya. Jadi teruskan kenalannya. Nah, My name is Yusrianto. I live in Makassar. My father is farmer. My mother is housewife. I have one sister and two brother. My father is seaman, but fishing sir. You know fishing sir? Yes, fishing.
Nah, ini sudah bagus, kemudian yang diceritakan juga bagus, tetapi dalam interview pekerjaan, teman-teman kalau ditanya, please tell me yourself, atau silakan perkenalkan diri, itu bukan berarti si interview itu ingin tahu siapa kamu, siapa nama bapak kamu, ibu kamu, keluarga kamu, adik-adik kamu, ngapain, kerjaannya apa, tidak ingin mengetahui itu semua. Memang itu termasuk dalam istilah perkenalan diri. Tetapi yang interview, saya misalnya interview teman-teman, saya nggak perlu tahu siapa kamu, dari mana kamu, ngapain. Yang ingin saya tahu adalah sejauh mana kamu bisa berbicara dan bagaimana pengalaman kamu sehingga sesuai dengan keinginan saya untuk bekerja di kapal yang saya punya. Misalnya seperti itu. Jadi jangan perkenalan keluarga, ya kan? Tidak perlu. Oke, sir. Nah, oke, sekarang saya akan kasih contoh yang benar ya. Ini yang benar. Yang benar dan seharusnya. Dengan cara ini yang sebentar lagi akan saya tampilkan, dengan begini teman-teman akan pasti dijamin lulus, kemudian tidak akan ditanya tentang hal apa-apa lagi gitu ya. Jadi setelah teman-teman kenalan, memperkenalkan diri, apa posisi dan sebagainya, seperti nanti saya sampaikan videonya, itu teman-teman saya jamin lulus dan tidak akan ditanya yang lainnya. Oke, tahan dulu sebelum kita lihat videonya. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa tip trik interview itu usahakan teman-teman mengkondisikan agar yang interview itu tidak akan bertanya terus gitu. Jadi misalnya dia nanya what is your name, terus teman-teman jawab my name is Denny. Terus krik 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 krik. Ya. Tentu saja dia akan nanya lagi ya kan. Oke, where are you come from? Terus nanti saya tanya, saya berasal dari sini. Krik 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 krik. Nah, ini akan memancing dia nanya terus. Misalnya what is your position? I am chief engineer. Krik 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 ya kan. Dia akan nanya lagi, "Oke, Chief, tell me your responsibility," kan. Masih mending kalau kita tahu apa yang dia tanyakan, ngerti gitu, kita bisa jawab gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia banyak nanya, kita akhirnya nggak ngerti apa sih pertanyaannya tadi itu. Terus kita jawab akhirnya nggak nyambung. Nah, jadi untuk mensiasati ini, ya sekali lagi ini udah di video sebelumnya ya. Mensiasati yang seperti ini atau triknya adalah teman-teman kondisikan supaya yang penanya itu nggak banyak tanya. Artinya gimana agar dia nggak banyak tanya? Artinya kita berikan informasi sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya, dalam waktu bersamaan sehingga dia pikir udah sudah cukup apa yang kamu jelasin sudah cukup. Jadi teman-teman langsung jelasin nama saya ini, saya bekerja sebagai ini, begini pengalaman saya begini. Udah jangan nunggu ditanya gitu. Kalau mereka udah puas dengan jawaban kita dalam satu kalimat tadi, udah nggak bakal nanya lagi apa tugasnya, terus pengalamannya bagaimana, terus misalnya dia kasih masalah kalau di kapal, mungkin kalau orang dek masalah P2T lah apa akan ditanya gitu. Kalau teman-teman tidak menjelaskan atau tidak mengkondisikan agar dia nggak nanya gitu ya kan. Bagaimana agar mengkondisikan dia nggak nanya lagi dan teman-teman akan dianggap lulus nanti ya di belakang videonya. Saya akan sampaikan dulu yang ini. Karena begini teman-teman, yang nanya itu atau penginterview itu sebetulnya sudah tahu dari CV teman-teman itu udah tahu gitu bahwa teman-teman itu berpengalaman, bahkan bahwa teman-teman makanya diajak interview itu CV teman-teman dan dokumen-dokumennya serta penguat-penguatnya, stempelnya, apanya sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu benar-benar pengalaman dan sudah oke dengan apa yang mereka inginkan gitu. Makanya di interview. Nah, jadi sebetulnya ketika interview itu bukan ingin benar-benar menyaksikan atau bukan ingin benar-benar membuktikan bahwa teman-teman itu CV-nya asli, dokumennya asli, atau teman-teman itu pengalamannya betul-betul bukan abal-abal gitu. Karena semuanya sudah benar, ya kan? Sudah ada stempelnya, sudah ada pokoknya sudah faktanya secara dokumen sudah. Mereka hanya menginginkan apakah benar teman-teman ini bisa komunikasi gitu, bisa ngomong nggak gitu ya kan? Kalau masalah skill-skill lainnya, lihat dari CV-nya udah 2 tahun lebih sesuai dengan apa yang dia butuhkan aja. Dia itu udah wah pastilah ini bisa gitu. Masalah apapun di kapal itu udah pernah dan kondisi di kapal itu udah bisa gitu. Yang dia inginkan itu sesungguhnya bukan pengetahuan yang sering ditanyakan umumnya pada saat interview gitu ya kan. Karena dia nggak bakal nanya pertanyaan umum nih ketika saya berikan tips seperti ini nanti di belakang. Jadi bukan itu sebetulnya maunya crewing atau penginterview itu hanya ingin membuktikan bahwa teman-teman itu bisa komunikasinya gitu ya kan. Bisa bahasa Inggrisnya kalau memang pengetesannya itu tujuannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya interviewnya dalam bahasa Indonesia, dia itu hanya ingin tahu teman-teman itu bisa komunikasi nggak gitu ya kan. Oke, nggak panjang lebar ya. Jadi begini ya contohnya di belakang ini teman kita sekalian belajar bahasa Inggris akan menyampaikan bagaimana kalau ditanya oleh penginterview dan mengkondisikan supaya tidak ditanya lagi gitu ya. Dan ini bisa dihafalin sih sebetulnya, tapi jangan terlihat seperti menghafal ya, karena tujuannya tadi kan mengkondisikan, ya kan, mengkondisikan supaya nggak ditanya lagi. Jadi berikan informasi sebanyak-banyaknya sampai dia bingung, aduh mau nanya apa lagi ya. Ya udahlah lulus gitu ya kan. Oke teman-teman, penasaran? Cek it out. Okay, sir. I am Muhammad Yusrianto. First, I wanna say thank you for the opportunity
give to me for this interview. I am really happy to meet you. Hopefully, we will meet face to face soon. I also wanna say sorry for my English and my pronunciation. I know it's not good, and I think it's really bad. But I hope you can understand what I say. Okay, I am Simen. My position is oiler. I wish you give me opportunity to join your good company. I have experience about more than 2 years in this position. Mostly my duty is to be assist engineer on duty in engine room. I got order from all engineer on board, including chief engineer. In daily watch time, I need to be make sure engine room is clean by sweeping and mopping. Sometimes we do painting. Order by engineer. During watch, usually I take reading for running machinery every hours. Finally, I will write the parameter in logbook in every 4 hours. I will come to engine room 30 minutes before my duty time. There is no spare time for handover before I start the duty. During handover duty, usually inform what happened during watch and give all information about anything need to be more take care during watch. On board, I also need to make sure all in under control and always keep safety first. In emergency situation, I will immediately report to engineer duty. In other emergency situation such as fire and collision, I will immediately go to master station after I hear emergency signal, and I will follow my position and duty during the emergency as master list, which is we always doing on the drill. Nah, gimana? Ya, maksud saya seperti itu. Jadi berikan bukan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Dan kata-katanya yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita itu bisa dihafalin gitu. Tetapi teman-teman terus berusaha supaya tidak seperti menghafal, ya kan? Dan nanti tentu saja kalau saya jadi kru, ingat saya langsung mikir, oh bener ini berarti pengalaman ini, ya kan? Dia tahu nih apa yang kira-kira akan saya tanya tentang posisi dia gitu. Jadi ya sudahlah, nggak usah ditanya lagi. Lagian bahasa Inggrisnya udah bagus, cara komunikasinya udah bagus. Saya udah bingung mau nanya apa lagi. Udahlah, lulus aja. Besok kamu dikasih tiket, siap-siap ambil semua dokumen gitu ya kan. Besok tes spesial udah selesai gitu. Nah, itu yang saya harapkan buat teman-teman, dan sekali lagi ini umum ya, bukan cuma untuk rating. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini akan bersambung. Itu kan baru perkenalan. Tapi kalau misalnya ada crewing atau penginterviewnya yang ngeyel, masih ingin nanya-nanya tentang materi, nanti di video selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana cara menjawab jika pertanyaannya itu mengandung materi ya, pertanyaan-pertanyaan tentang materi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman kalau suka dengan video ini, di like ya. Dan yang belum di-subscribe, kemudian silahkan share buat teman-teman, sampaikan ke teman-teman yang lainnya supaya menjadi lebih bermanfaat. Oke, see you next time. Bye-bye. All in under control. Orang lagi syuting, ganggu aja ya. Ganggu aja. Aduh, jadi tidak konsentrasi. Oke ya. Iya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.